Hai malam semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Oke, di sini aku akan bacakan Hatinya yang berlapis-lapis 7. Aku punya tema apa ya? Ya pokoknya intinya kita melihat hatinya itu yang paling terdalam, 7 lapis di bawah luarnya. Jadi kita akan menggunakan pembacaan yang agak berbeda ya teman-teman, yang belum melakukan like, share, subscribe, ayo di like, share, subscribe, dan tombol loncengnya juga harus dinyalakan supaya tahu. Oke. Nah sekarang aku akan bukakan dulu siapakah orangnya. Aku akan pakai signifikator. Bagaimana dia ya, siapa orangnya yang punya perasaan sama kamu, dan kita harus ketahui sebelum kita kupas perasaannya dia, kita lihat dulu karakternya ya. Oke. Kamu di sini banyak namanya komunikasi dua arah, tapi mungkin melalui media sosial ya. Belakangan ini kamu komunikasi banyak chatting ya. Terus di sini udah mulai terbuka kerannya. Kalau yang tadinya dia kayak jauhin kamu, sekarang ini sudah mulai dia ada opsi. Maksudnya ada pilihan bahwa menjadi sesuatu yang lebih terbuka, aku lihatnya gitu. Jadi dia sudah jelas ya. Mungkin kalian di sini ada beberapa yang berhubungan dengan orang yang sudah punya pilihan, sudah menikah. Kondisi dia sekarang di sini ada halangan ya di hubungan kalian terkait dengan masalah kestabilan. Jadi aku lihatnya hubungan kalian ini berjalan ya, tapi sempat ada namanya hambatan dikala kalian mau komunikasi, dikala kalian ingin ketemu langsung, itu masih ada hambatan di sini. Ya, aku melihatnya orang ini dia masih setia ya, setia sama kamu. Cuman memang banyak sekali hambatan-hambatan untuk ketemu secara langsung. Mungkin kalian di sini terkait jarak yang jauh, kemudian aku lihatnya juga dia ngabarin kamu tuh secara konstan atau intens. Sebetulnya sudah mulai intens, sekalipun dia di sini sudah berumah tangga ya, tapi hubungan sama kamu juga stabil di sini aku lihatnya. Kartu akhirnya adalah sebuah harapan. Jadi hubungan kalian ini tidak lepas dari harapan yang sudah ada dari dulu-dulu gitu. Pada zaman dulu kamu di sini mungkin sama dia komunikasinya sulit sekali, banyak pertengkaran, banyak ketidakcocokan, atau bahkan saling nggak mengerti satu sama lain. Dikarenakan memang di sini orangnya masih memiliki pasangan atau masih ada hal lain yang difokuskan, makanya nggak bisa terus fokus ke kamu. Tapi di sini hubungan kalian adalah sebuah hubungan takdir atau ada hubungan karma yang berjalan. Aku melihatnya, sekalipun dia sudah punya pasangan, tetapi dia juga tetap setia sama kamu. Ibaratnya dia sudah menikah, statusnya sudah ada pilihan lain ya, aku lihat menikah, dan ini masih berjalan sih pernikahannya, belum berpisah atau apapun. Tetapi orang ini ya kayak nggak bisa lepas koneksi sama kamu aja, mau tahu terus kabar kamu seperti apa ya. Dia pengennya sih ya kasih yang terbaik ya, yang bisa dia kasih ke kamu ya dia kasih, tapi memang kamu harus tahu kondisi situasinya juga terbatas gitu. Itu yang membuat kadang-kadang kamu di sini kayak merasa pesimis ya. Pesimisnya itu kok buat ngapain sih
seandainya aku sendiri di sini terlalu banyak memperjuangkan hubungan ini, ngapain gitu. Kayaknya capek. Kamu juga kayak merasa kayaknya aku cukup capek gitu ya, nungguin pasangan orang, atau kamu sendiri dilibatkan atau digangguin terus dalam hubungan yang kamu sebenarnya udah nggak intens lagi. Ya, kamu perhatian sama dia, tapi dianya kehalang sama pernikahan, ya kan? Jadi kayak males gitu loh. Terus di sini aku lihatnya ada sad news ya. Orang ini secara pikiran mungkin ada perasaan sedih atau sedang tidak baik-baik saja. Dia di sini kalau aku lihat berkomunikasi sama kamu ya. Dia melihat kamu tuh adalah sebagai orang yang mungkin mampu atau capable gitu. Ya, kamu mungkin di sini secara finansial kamu lebih baik daripada dia. Kamu memberikan dia satu kebahagiaan, satu sinaran cahaya, enlightenment, penerangan, apapun itu. Di sini ya, dia selalu ada harapan loh bahwa dia someday bisa memilih kamu atau pasangannya. Jadi udah nggak ada lagi namanya cabang. Dia maunya di sini juga menjadi satu sama kamu ya. Tapi walaupun itu susah ya teman-teman, karena sekarang kondisinya juga dalam kehidupan rumah tangga dia di sini sedang kayak diupayakan, atau mungkin ada yang sudah ngurus cerai, atau sedang ada masalah ya dalam hubungan internalnya dia di rumah tangga. Ya, aku melihat di sini dia itu sedang sedih ya, terkait dengan ikatan pernikahan yang mungkin kurang bahagia. Karena ini energinya aja udah set. Dia tahu kamu tuh orang baik. Kamu tuh orang baik. Kamu orang yang penuh dengan kesetiaan ya, penuh dengan kesetiaan. Terus dia bisa nih ya teman-teman, dia tahu kamu tuh menghasilkan ya. Dia banyak minta tolong sama kamu di sini ya, dalam hal keuangan. Terus kamu tuh adalah orang yang beruntung, kamu bisa membantu dia. Dia melihat kamu tuh memang adalah orang ini ya, core person. Kamu tuh orang yang tegas, kamu tuh orang yang bisa membawa hidup kamu itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Kamu itu menghasilkan dalam kondisi kamu sulit, dalam kondisi kamu sedih. Kamu itu kayak beruntung gitu loh ya, kalau dia lihat beruntung gitu. Dan dia merasa orang yang pantas mendampingi kamu adalah dia, walaupun dia di sini sebetulnya tidak seberuntung kamu ya dalam hal keuangan atau apapun. Nah, ini ciri-ciri orangnya ya teman-teman. Sekarang aku akan aku akan kocok ini 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapisan hatinya yang terdalam. Aku akan ambil di depan. Di sini ada kartu Knight of Cups ya. Knight of Cups menandakan orang ini memiliki rasa yang luar biasa sama kamu. Ada rasa penasaran, ada keterikatan secara emosional, keinginan. Ini gabung jadi satu. Dia di sini diam-diam ada perhatian sama kamu. Dia di sini ingin kayak mendapatkan apa yang kiranya cocok untuk dia, dan dia di sini bertindak sama kamu itu udah mulai ada kayak kehangatan. Dalam hatinya dia di sini memberikan yang terbaik untuk kamu. Nah, kita buka lagi. Setiap 7 aku akan ambil. Wow, di sini ada kartu Death ya.
Ketika Knight of Cups ketemu sama Death, itu artinya orang ini ingin adanya satu hubungan yang diperbarui. Aku bilang kalau seandainya kamu sudah pernah berhubungan, dia ingin ada sesuatu yang baru. Dia ingin ada namanya hasil ya. Aku lihat hasil dari sebuah siklus hubungan kalian yang muter-muter ini. Gitu. Dia berharap ada yang apa ya? Ada titik terang dari hubungan ini. Kita ambil lagi 7. The World, tuh kan? Aku melihatnya ada the Death, ada the World. Ingin sesuatu yang kekal. Sesuatu yang berhasil antara kamu sama dia. Mungkin dia tidak bisa memberikan perhatian yang sebanyak yang kamu mau, tetapi dengan adanya hadirnya dia, walaupun sedikit, itu merubah cara pandang kamu terhadap satu hubungan ini. Ya aku tahu lah, dia bilang aku sudah punya pasangan, aku sudah punya anak mungkin ya dari pasanganku, cuman aku melihatnya di sini lebih seperti kayak completion itu tuh satu kesatuan, ada sesuatu yang komplit dari hubungan ini. Itu harapan dia. Kita ambil lagi 7 ya, kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada Knight of Pentacles. Aku melihatnya di sini. Knight of Pentacles adalah sesuatu yang dia mau jalani pelan-pelan dengan tidak terburu-buru. Jadi segala macam yang dia jalanin sama kamu di sini memang kesannya itu lambat ya. Karena dia nggak mau ada banyak power di sini, nggak mau banyak tenaga. Dia mau memastikan dulu kamu di sini menerima perhatian dia, kamu di sini sudah mulai terbuka pintu kamu, ya kan? Pintu hati kamu di sini pengen deh, kamu tuh kayak memberikan kepercayaan kembali, second chance, gitu. Sekarang kita lihat lagi di sini, kita ambil 7. Ten of Pentacles. Tujuan dia adalah sesuatu yang pasti, ya. Aku melihatnya begini, mungkin ya orang ini itu melihat kondisi kamu juga. Kalau kondisi kamu tuh sudah seimbang, sudah ada materi yang stabil, ya dia baru datang. Kenapa? Karena kalau dia datang di saat yang tidak tepat, kesannya kayak ini pasti ada maunya sama aku. Makanya dia pelan-pelan di sini. Dia nggak ada niatan mau matre sama kamu. Walaupun mungkin kamu di sini ada yang banyak bantuin, aku lihat ya. Ya beberapa lah kamu bantuin dia. Tapi di sini dia itu pengen adanya kehidupan yang stabil secara duniawi juga. Karena cinta sama keuangan harus berjalan. Itu sih prinsip dia ya. Kita lihat lagi. Ada kartu Ten of Swords. Ten of Swords itu Ten Pentacles ketemu sama Ten of Swords. Oke. Ini ada kelelahan. Ada segala sesuatu yang selesai, yang diakhiri, dalam arti jika memang ini trouble-nya adalah masalah uang, ya. Ini kan semuanya akhiran ya. The World, Ten of Swords. Ini bukan arti buruk, tetapi di sini masalah-masalah mengenai finansial. Dengan adanya dia berhati-hati, dia memberi ruang buat kamu supaya kamu tuh fokus. Dia juga fokus, ya kan? Ketika menyatukan visi misi itu kan gampang, tapi kan menyatukan secara jasmani, mungkin ingin memiliki keluarga itu kan butuh modal. Dan di sini kalau aku lihat Ten of Swords di sini adalah satu pencapaian di mana ini semua itu sudah selesai. Jadi masalah-masalah yang terkait dengan aspek kehidupan yang nyata di dunia ini diharapkannya sudah selesai sama dia. Jadi ya nggak cuma cinta teman-teman yang dia pikirin, tapi finansial juga. Itu intinya. Sampai dia settle, baru nanti dia bisa kasih keputusan sama kamu. Ya.
Di sini ada Seven of Pentacles. Kalau aku lihat secara garis lurus di sini, dia itu memberikan harapan, ya, harapan yang kepastian. Kira-kira ini berapa lama lagi jangkanya aku tuh bisa settle? Berapa lama lagi kalau kamu sabar menunggu, aku bisa memberikan yang kamu mau. Tapi sekarang ini kondisi juga sulit. Gak mau kan teman-teman ketika kamu sudah jadi sama dia, dia tidak bisa menghasilkan uang atau materi lebih banyak daripada kamu, nanti dikiranya cuman laki-laki numpang hidup, perempuan yang kayak cari keuntungan, gak mau bantu suami. Nah, itu dia gak mau ada pikiran begitu. Sedih dia, ya. Kemudian di sini aku akan lihatkan ada kartu Eight of Swords. Dari alam bawah sadarnya aku melihat orang ini sebenarnya terbebani. Kadang-kadang kalau misalnya kamu nanya sama dia, kamu tuh sebetulnya mau nggak sih sama aku? Iya, aku tuh mau sama kamu, tapi aku belum bisa kasih berapa lama aku tuh bisa settle dari aspek finansial aku sendiri. Masih banyak yang aku harus kerjain, masih banyak yang aku benahi. Ini aku ngelihatnya banyak energi dari finansial, ya. Aku lihat Pentacles itu sesuatu yang menghasilkan, dari penghasilan, dari kerjaan di sini. Jadi orang ini intinya ingin lepas dari masalah-masalah ini nih, finansial. Kita hitung ulang di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Ada kartu Knight of Swords. Di sini dia bilang, sekecil apapun tenaga aku akan perjuangin. Jadi teman-teman, aku bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang dalam segala macam kondisinya hubungan sama kamu, aku melihatnya di sini dia masih punya semangat supaya bisa namanya mewujudkan janji dia sama kamu atau keinginan dia. Orang ini tuh udah kayak mau nemplok ke kamu gitu loh, ya, udah mau nemplok ke kamu di sini. Dan aku melihatnya juga orang ini itu lebih seperti kayak memikirkan yang logis gitu loh. Kalau kita kan di sini yang penting, kalau wanita ya, yang penting cinta, masalah rezeki itu belakangan. Tapi nggak seperti itu teman-teman. Di sini kartunya ada Emperor. Orang ini butuh namanya sesuatu yang stabil. Karena pikiran dia tuh lebih logis, ya, terkait dengan masalah pencapaian. Tadi aja aku ngelihat dari kartunya, ya, dia ini orang yang fokusnya adalah mengenai pekerjaan, mengenai sesuatu kestabilan. Ini banyak sekali energi dari bumi, ya, atau tanah, ya. Banyak sekali Pentacles, banyak sekali Virgo, banyak sekali Taurus. Ada kartu Knight of Cups di sini dari elemen Scorpio, Pisces, Cancer. Ada dari Gemini, kemudian banyak juga energi kecil, ya, dari Aquarius dan Libra. Kemudian di sini ada kartu Death. Death sendiri itu Scorpio kuat di sini. Dan juga ini ada Aries, ya, terakhir. Oke, kita akan lihat cintanya kamu. Di sini dia bilang, kamu secara personal, ya, kamu itu butuh banget namanya curhat, teman-teman. Jadi kalau punya masalah, ya teman-teman, apapun itu, biarkan teman kamu tuh berpendapat. Misalnya, ya, apakah si cowok ini mungkin yang kamu ragukan, atau kamu bisa tanya ke aku as a tarot reader, kamu butuh insight gitu, karena kamu nggak bisa mikir sendiri, aku lihatnya di sini. Jadi dibutuhkan orang lain yang benar-benar kamu percaya untuk bisa memberikan solusi.
karena di sini aku melihatnya kayak ada kecemasan ya. Yang kedua, di sini ada healing family issues. Gini, buat kamu di sini yang ada masalah keluarga atau masalah dengan orang internal, sebaiknya memaafkan. Karena dengan memaafkan, dengan bersinergi, kamu akan mendapatkan impact positif dan kamu akan dapat dukungan yang kamu mau. Mungkin kalau kamu lagi sendiri, mungkin kalau teman kamu lagi sibuk, kamu bisa cari ke keluarga kan? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebetulan ya. Jadi kamu hubungan dengan dia itu nanti dia akan datang ke kamu ya, secara tiba-tiba. Dan hubungan kalian itu adalah hubungan yang nggak direncanain gitu loh. Kebetulan dia suka sama kamu, kamu suka sama dia, ketemu dalam situasi dan energi yang sama. Di sini diselesaikan ya. Dan aku melihat juga kalau ini dari sisi dia ya. Hubungan kamu sama dia ini adalah kayak hubungan saling curhat ya, hubungan saling curhat, hubungan yang senang, hubungan yang butuh advice. Di sini aku melihat orang ini memang betul sudah menikah, betul sekali. Mungkin ya jalan ini memang agak lama, tapi dia mau memperbaiki supaya nggak ada yang terlalu tersakiti gitu antara kamu atau pasangannya. Misalnya kalau dia sudah menikah dan nanti kalau dia sudah settle, bisa jadi nanti dia memilih kamu ya. Di sini, di luar dari hubungan ini, tolonglah kamu jangan pernah menutup diri. Jangan merasa kayak oh ya hubungan ini itu dia tuh cuman buat aku gitu loh. Jangan kayak gitu. Kamu harus tetap optimis, tetap positive thinking ya. Kebenaran itu akan selalu datang untuk orang yang benar-benar sudah pasrah dan jujur. Aku lihat kalau kamu nanti baik, kamu akan bertemu dengan orang yang baik. Dilepas dari situasi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very soon. Aku melihat orang ini akan segera menghubungi kamu setelah dia sudah ibaratnya dia tuh sudah mulai kayak punya pikiran yang jernih. Dan kamu juga di sini harus open ya, harus open. Ibaratnya kalau misalnya ketika dia datang dan kamu di sini merasakan kayak ada yang ganjil, mendingan jangan terlalu buru-buru, dilihat-lihat dulu. Baik untungnya buat kamu. Di sini, jika memang kamu sama dia merasa masih dekat dan kamu masih percaya, nggak ada salahnya kamu memberikan kesempatan. Dan aku melihat sih sebetulnya ya, orang ini tuh ngejar kamu terus gitu loh. Dan pasti akan ada kesempatan yang kamu kasih ke dia. Gitu. Tapi tetap ya, saran aku di sini, hubungan ini harus kamu minta ketegasan. Ya mungkin kamu kasih kesempatan sekali lagi, kamu bilang sama dia sebenarnya maunya dibawa kemana. Kalau kamu di sini belum bisa membereskan masalah kamu dari masa lalu, jangan bawa dulu ke aku. Karena aku akan membuka kesempatan itu ketika kamu sudah benar-benar bersih, nggak ada ganjal dari masa lalu. Gituin aja ya. Karena aku melihat di sini energinya dia bakalan datang lagi. Kayak gitu. Sekarang kita masuk ke dalam pembacaan untuk nama-namanya ya teman-teman. Tadi zodiaknya aku sudah ambil. Kita akan lihat untuk nama-namanya, siapakah dia yang datang di sini. Oke. Di sini ada huruf D, Delta. Ada U, Union. Ada S, Sierra. Ada V, Victor.
ada Z zero, ada A alpha, ada R dari Romeo, ada K dari kilo, ada C Charlie, kemudian ada E Echo, dan ada huruf B. Satu lagi, ini mungkin jarang ya, ada huruf X ya, X tanda silang begitu. Kemudian apa sih yang harus dilakukan ke depannya? Pelajarannya apa? Di sini ya, teman-teman, kalau aku bilang jangan terlalu larut dalam sebuah imajinasi ya. Jangan terlalu larut dalam sebuah imajinasi. Kalian itu kalau ingin berdoa, mintanya yang pasti-pasti aja. Jadi misalnya kamu kalau mau berdoa tuh jangan halu ya Tuhan buat dia untuk meninggalkan, jangan kayak gitu ya, meninggalkan pasangannya. Kamu doanya tuh lebih seperti ini loh. Jadi kita memasukkan unsur spiritual dan juga memasukkan unsur kenyataan. Jadi ngomongnya kayak gini, Tuhan, kalau misalnya memang dia buat aku, mohon pastikan dia datang ke aku sudah dalam keadaan tanpa status dengan siapapun. Jika dia memang masih ada status, jika memang tarikannya ke aku, buatlah dia membuat keputusan yang terbaik. Gitu. Ya. Jadi kalau doa itu jangan, ya ampun gimana pun harus jadi sama aku, itu nggak bakal jadi, karena jauh dari realita, teman-teman. Kita itu hidup harus dengan kenyataan juga ya. Jadi kita nggak boleh namanya takabur, karena aku punya banyak pelajaran hidup sih mengenai takabur, dan aku bukan orang baik sebetulnya ya. Dulu bukan orang baik, tapi semenjak sudah spiritual awakening, yang tidak enak itu rasanya. Kalau kalian di sini ada pengalaman spiritual awakening, ya komen aja, nggak apa-apa, nanti aku bacain. Oke, pembacaan terakhir, kita ambil 7 lagi apa yang dia mau katakan sama kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini aku dapat merasakan ketika kamu memikirkan aku. Jadi ada kayak kontak batin ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You are magical and breathtaking. Kamu tuh kayak ngambil nafas aku loh. Segenap nafasku tuh kayak isinya kamu semua. Ajaib sih. Kamu tuh kayak masukin oksigen buat aku gitu. Terus banyak harapan. Pokoknya tujuannya ke kamu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I want to take you out and romantic date. Ini teman-teman, ini ya. Dia di sini ada yang sudah mulai mau datang. Ya, mungkin kalian sudah ada yang rencana akan bertemu. Based dari kondisi. Ya, pokoknya dia udah bilang aku mau ketemu kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku udah punya rencana sendiri, jadi kamu gak usah terlalu mikirin gitu loh. Aku udah punya planning yang baik buat kita. Kamu jangan terlalu mikirin gimana-gimananya gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Kepandaian kamu, dia kagum kamu karena kamu pandai. Kamu tuh kayak bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau dia ngomong, kamu juga nggak diem-diem aja di sini. Kamu bukan tipe-tipe yang pasrah gitu ya. Jadi menurut dia kamu tuh orang pintar. Tantangan buat dia. Di sini kita akan bertemu kembali. Aku udah bilang nih, beberapa di antara mereka itu benar-benar sudah akan ketemu. Sudah mau ketemu sama kamu. Jadi, buat kalian selalu stay positif, dan ini adalah bacaan dari aku untuk kamu dengan temanya adalah isi di lapisan ketujuh hatinya.
Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Maaf ya kalau ngomongku agak belibet karena aku memang ya begini, kalau misalnya cepat gitu ya, atau mungkin aku agak capai, biasanya ngomongnya agak belibet gitu. Tapi aku harap kalian ngerti. See you when I see you, dan jangan bosan nonton channelku. Bye bye.